Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang statement elif dalam bahasa pemrograman Python. Apa itu elif? Elif adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk menentukan jawaban dari suatu kondisi didasarkan pada pilihan kondisi yang disediakan. Kalau kita analogikan dalam sebuah flowchart, analoginya seperti ini. Misal kita menginputkan sebuah data, maka bahasa pemrograman Python akan mengecek apakah data tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang pertama. Kalau sesuai, maka jawaban dari kondisi yang pertama akan ditampilkan dan pengecekan datanya akan dihentikan. Namun jika tidak sesuai, maka bahasa pemrograman Python akan melakukan pengecekan kembali apakah data input tersebut sesuai dengan kondisi yang kedua. Kalau sesuai, maka jawaban dari kondisi yang kedua akan ditampilkan dan pengecekan datanya akan dihentikan. Namun jika masih tidak sesuai, maka bahasa pemrograman Python akan terus melakukan pengecekan data seperti ini sampai dengan kondisi yang paling akhir. Nah, jika sampai dengan kondisi yang terakhir datanya belum juga sesuai dengan kondisinya, maka jawaban untuk kondisi yang tidak sesuai akan ditampilkan. Kemudian untuk sintaks codingnya, hampir sama dengan sintaks codingnya if-else. Yang membedakan adalah, kalau untuk elif, setelah statement if yang pertama, ada penambahan statement elif untuk menampung kondisi yang kedua beserta jawabannya. Nah, penambahan statement elif ini akan terus dilakukan sampai dengan kondisi yang terakhir. Barulah setelah elif yang terakhir, kita masukkan statement else untuk menampilkan jawaban dari data yang tidak sesuai dengan semua pilihan kondisi yang kita sediakan. Baik, sekarang agar tidak hanya membayangkan teorinya, coba kita praktekkan penggunaan elif ini dalam sebuah studi kasus, di mana dalam studi kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah proyek sederhana untuk menentukan transkrip nilai dari data nilai ujian dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai ujiannya lebih besar dari 80, maka nilai transkripnya kita isi dengan A. Jika lebih besar dari 60, maka nilai transkripnya B. Jika lebih besar dari 40, nilai transkripnya C. Jika lebih besar dari 20, nilai transkripnya D. Dan jika nilainya lebih besar dari 0, atau dengan kata lain, nilainya tidak sesuai dengan keempat kondisi yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kalau seperti ini, maka nilai transkripnya adalah E. Baik, langsung saja kita selesaikan studi kasus ini dalam Visual Studio Code. Silahkan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru dengan nama elif.py. Kita enter. Yang pertama, kita buat dulu tampilan input data nilainya. Untuk tampilan awalnya, kita kasih keterangan hasil ujian. Kemudian kita masukkan coding inputnya, kita tulis input, kemudian masukkan instruksi input nilainya. Misalkan kita beri keterangan masukkan nilai. Setelah itu jangan lupa casting tipe datanya menjadi tipe data integer, agar data angka yang kita masukkan dengan perintah input ini disimpan dalam bentuk data numerik atau data number. Setelah itu kita buatkan sebuah variabel untuk menyimpan input datanya. Misalkan variabelnya kita beri nama nilai. Kemudian untuk tahap yang kedua, kita kerjakan proses coding elif-nya sesuai dengan yang diminta dalam studi kasus tadi. Kita tulis kondisi yang pertama, jika nilai ujiannya lebih besar dari 80, maka transkrip nilainya kita isi dengan A. Namun jika tidak, kita tulis kondisi yang kedua dengan menggunakan statement elif. Namun sebelum kita memasukkan coding elif-nya, perhatikan posisi indentasinya. Untuk penulisan statement elif, posisi indentasinya harus lurus dengan posisi if yang pertama, karena jika tidak, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, kita luruskan indentasinya, kemudian kita tulis statement elif-nya untuk memasukkan kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah jika nilai ujiannya lebih besar dari 60, maka transkrip nilainya kita isi dengan B. Namun jika tidak, kita masukkan kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga adalah jika nilai ujiannya lebih besar dari 40, maka transkrip nilainya kita isi dengan C. Namun jika tidak, kita masukkan kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat adalah jika nilainya lebih besar dari 20, maka transkrip nilainya kita isi dengan D. Namun jika tidak, kita tidak perlu lagi menggunakan statement elif untuk membuat kondisi yang baru, melainkan langsung saja kita gunakan statement else untuk menampilkan jawaban dari data nilai
yang kondisinya tidak sesuai dengan kondisi yang telah kita buat sebelumnya? Jawabannya adalah, jika nilai ujiannya tidak lebih besar dari 20, maka transkrip nilainya kita isi dengan E. Jadi seperti inilah cara menggunakan statement elif dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian yang terakhir, kita buat tampilan outputnya. Untuk tampilan outputnya, kita kasih keterangan nilai transkrip, lalu masukkan variabel transkripnya. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan garis pembatas di bawahnya. Oke, selesai, kita save, jalankan file projectnya. Kita tulis python elif.py, kita enter. Untuk nilai ujiannya, misalkan kita isi dengan 90. Nah, nilai transkrip yang ditampilkan adalah A. Kenapa bisa A? Coba kita cek dalam codingnya. Apakah 90 lebih besar dari 80? Jawabannya adalah benar atau true. Maka jawaban dari kondisi yang pertama ini yang akan ditampilkan. Dan proses pengecekan data dihentikan. Kemudian coba jalankan lagi projectnya. Kali ini nilai ujiannya kita isi dengan 50. Kita enter. Nah, nilai transkrip yang ditampilkan adalah C. Kenapa bisa C? Coba kita cek datanya. Apakah 50 lebih besar dari 80? Jawabannya adalah salah atau false. Karena salah, maka pengecekan datanya dilanjutkan pada kondisi yang kedua. Apakah 50 lebih besar dari 60? Jawabannya juga salah atau false. Karena masih salah, maka pengecekan datanya akan dilanjutkan pada kondisi yang ketiga. Apakah 50 lebih besar dari 40? Jawabannya adalah benar atau true. Maka jawaban dari kondisi yang ketiga inilah yang akan ditampilkan. Dan proses pengecekan datanya dihentikan. Coba sekali lagi, kita jalankan file projectnya. Sekarang kita isi nilai ujiannya dengan 10. Kita lihat hasilnya. Nah, nilai transkrip yang ditampilkan adalah E. Kenapa bisa E? Coba kita cek dalam codingnya. Apakah 10 lebih besar dari 80? Jawabannya adalah salah atau false. Karena salah, pengecekan dilanjutkan dengan menggunakan kondisi yang kedua. Apakah 10 lebih besar dari 60? Jawabannya juga salah. Karena masih salah, pengecekan datanya dilanjutkan dengan menggunakan kondisi yang ketiga. Apakah 10 lebih besar dari 40? Jawabannya juga salah. Karena masih salah, pengecekan datanya dilanjutkan dengan menggunakan kondisi yang keempat. Apakah 10 lebih besar dari 20? Jawabannya juga salah atau false. Nah, karena semua kondisi tidak ada yang terpenuhi, artinya semuanya bernilai false, maka secara otomatis jawaban yang kita tulis dalam statement else akan ditampilkan. Jadi untuk yang nilai ujiannya 10, nilai transkripnya adalah E. Baik, seperti itu pembahasan tentang statement elif dalam bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.